Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Ya Allah, ya sehat sentosa Mbak. Panjang umur dan bahagia. Gak gelem mati dek njaluk urip. Amin, jadi Bu. Selalu menyala Bu Risma. Ya. Emang lilin itu kayak Ibu? Enggak. Iya, lilin anu. Lilinnya menyala terus semangat kayak Bu Risma. Tidak pernah Padam. Iya. sampun pun bersama. Ya. Ini siapa ini? Ibu aja. Iya. Ibu rumah. Iya. Iya. Ibu rumah ibu saya, Bu. Saya mana ibu saya? Iya. Ibu kan ibu aja. Ini yang punya rumah. Saya yang punya rumah. Nah, ini aja ibu. Ibu menikmati. Ulang tahun Ibu Risma. Selamat ulang tahun Bu Risma, panjang umur, sehat. Amin. Amin. Atur nuwun ya ibu. Sami-sami. Nah, orang saya aja nggak ingat. Monggo monggo Wina. Monggo bicara Bu, monggo bicara monggo. Duduk aja sarasehan aja. Yang dua. Kene, Pak. Sarambitan. Jadi nanti Nggih. iya lu mau Oh, pakai stiker enggak? neng iso. Enggak, di sini aja Bu. Enggak apa-apa Bu. Desa, Bu. Jadi sejarah desa. Jadi tiap desa itu punya ikon. Jadi beda-beda ngaten. Jadi kados menika kan karena ada produksi kulit yang di Wojopurno itu kan UMKM-nya sungguh luar biasa. Akhirnya kan dari bapak-bapak desa minta ini apa namanya ikon yang dimasukkan ke dapur itu ada kulit-kulitnya. Jadi tapi ini itu loh marketing itu nih. Ya nanti tak bantu. Ya Allah. Tapi kalau bisa itu masuk dari di pakaian jadi. Karena kalau Siap. di pakaian jadi itu jadi pertama jualnya agak mudah. Yang kedua ya lapangan kerja baru. Nah yang ketiga itu sebetulnya lebih mahal. Dapatnya akan lebih banyak. Produk Gitu, ya. Nyata nih, wes gak apa-apa nanti enggak apa-apa nanti tak bantu untuk jualkan. Tapi kalau bisa ya itu tadi jual produk jadi. Ya. Ini coba bisa lihat. Itu cakra mahkota kaku ini dari taman. Ini belum enggak itu bagus yang ini. Jujur banget penjualnya. Iya, ada yang bagus lagi. Masalahnya ada proses yang lebih bagus. Dan Niko kan Di Sogan ya? ini iya di kawasan. Ini Niko ini kan jadinya. Jadinya saya. Kata Niko dibuat nanti sing ngasani. Makanya disebutin loh. Dia tuan itu beban karena sudah pakai anggaran negara untuk ngajari itu, tapi kalau nggak jalan ini malah langsung di hati itu. Saya Nanti penjenengan ikut itu ya. Itu tak datangkan trainer untuk jadi itu anak. Itu saya punya program namanya Pahlawan Ekonomi. Tak bawa ke Kemensos karena nasional namanya PENA Pahlawan Ekonomi Nusantara. Pada waktu buat Pahlawan Ekonomi Surabaya itu ada anak kayak gini masih kecil, dia lulus SMA, dia selalu sembunyi di bawah. Terus ibunya cerita, Bu ini lomba desain di tingkat provinsi dia juara 1. Anak itu tak sekolahkan jadi desainer. Sekarang dia itu ikut sampai luar negeri, Bu. Di Qatar, di beberapa daerah di luar negeri. Kemarin pameran di Jogja, Jakarta kayak dia sudah jadi desainer. Nah nanti kalau itu tak turunkan anak itu sambil bantu. Kalau ini
Iya Bu, niku pun dipakai ini untuk fashion berarti sebetulnya harus kakak-kakak ini sampel namanya. Iya. Itu gambar ikon desa. Itu jadi kalau kita buat batik itu harus sungguh-sungguh. Soalnya waktunya suwe, ya waktunya lama, kita kehilangan waktu untuk itu. Kalau tidak laku eman. Jadi tidak boleh main-main memang kalau buat batik. Kenapa? Karena ya itu tadi waktunya lama. Nanti kalau nggak laku, buang-buang waktu kan kita nggak dapet apa-apa. Nah kalau mau latihan yang kecil-kecil aja Bu, kayaknya pakai yang kecil-kecil gitu. Itu untuk latihan. Tapi kalau udah benar, ya sudah. Memang harus serius. Karena kalau enggak, eman bukan bahannya, waktunya yang eman-eman. Itu ya. Kalau untuk pemasaran nanti tak bantu lah. Ya Bu, nah, tapi ya itu tadi. Saya minta nanti ibu-ibu ikut pelatihan untuk apa namanya? Untuk jahit. Nanti saya datangkan pelatih untuk apa yang namanya? Desain itu. Ya, seperti itu kira-kira. Saya beberapa desa banyak dari Iya. perampilan. Ya, tapi penyelengan nggak bisa. Penyelengan tahu. Aku punya dibantu sama kedutaan Inggris di yang kedutaan Indonesia. Itu aku punya Dolly Corner di Singapura Plaza. Nah, jadi gini, justru penyelengan nggak boleh buat semua sama. Nanti persaingannya tuh berat. Yang harus kita lakukan, makanya ini mana fotonya? More than kalau di itunya more than 100 produk lokal produk gitu. Jadi lebih dari 100 brand itu beda-beda. Jadi sengaja kalau di Surabaya saya buat kampung ini buat batik, kampung ini makanya saya punya tema kampung ini apa namanya batik gitu. Jadi kalau mau cari batik ya di kampung itu. Nanti kalau apa namanya handicraft ini Bu, ini di Singapura Plaza ini, Dolly Corner. Ini orang Dolly. Ah, sekarang udah berhasil dia. Jadi ini more than 100 local brands. Jadi karena setiap gang, setiap kampung itu saya buat brandnya beda-beda. Jadi makanya more than 100 local brands. Jadi kenapa? Karena nggak ada sama. Kalau sama persaingannya berat, kasihan mereka nanti. Ya. Jadi buatnya kayak gitu. Penyelengan kalau misalkan ahli penyelengan batik, buat di situ satu lokasi, tapi benar-benar yang batik. Ada yang alusan, maksudnya ada yang apa namanya? Seperti itu, nggih. Nah, karena kalau nanti dijual itu satunya laku, satunya nggak laku, nanti kasihan. Karena persaingannya nanti antar mereka sendiri. Nah, ya. Kalau saya boleh saran, kalau di Surabaya saya buat ini kampung kue, ini kampung lontong, dan itu mudah treatmentnya untuk Pemda. Jadi misalkan kampung lontong itu sehari membutuhkan beras 80 ton. Saat sebelum saya jadi wali kota itu mereka ngambilnya di pasar. Waktu itu 1 kilo 6.000. Akhirnya aku hubungkan dengan Bulog. Bulog dapat 4.000. Tapi Bulog ngomong aku nggak bisa kirim tiap hari. Jadi akhirnya kantor kelurahan tak pakai gudang. Seminggu tiap minggu Bulog ngirim 4.000, lumayan kan Bu, selisihnya 2.000 saat itu. Terus tak bantu jaringan gas. Aku minta di Kementerian ESDM. Mereka dapat gas. Nah, kalau itu ngumpul, itu treatmentnya enak. Treatmentnya apa namanya, cara perlakuannya. Yang paling itu dari semua ini, yang paling penting adalah gimana cara pemasaran. Nah, ya. Ini saya nggak bayar ini.
Surabaya nggak bayar, disewakan sama kedutaan Inggris disewakan di Singapura. Namanya Dolly Corner. Ada itu judulnya. Nanti kita search dulu. No, maksudku kamu sendiri mulai dulu. Udah. Ini kemarin ini yang merah ini saya kemarin lomba perancang Nah, kan? aksesoris di Ya, Jakarta kamu kayak Fashion gini Week. kamu bawa ke Magetan. Ini Bu, ini maksudnya ini tujuan ini terbuat dari sampah kresek Bu. Ini Iya. terus. Ya maksud aku ini kan susah kamu jualkannya. Iya, tapi di Iya. Magetan Tahu, aku ngerti. Sorry, ini anak muda. Sekarang yang kamu harus pikirkan itu cepat jadi uang. Tanam di sini ya. nggih. Sorry. Soalnya kalau kamu ini kadang anak-anak desainer itu lupa gitu. Karena dia ada senimannya, Bu. Memang iya. Dan saya juga gitu. Saya kan arsitek, ada senimannya. Itu yang saya bantah habis-habisan. Itu arsitek, Bu. Iya. Itu Iya. arsitek itu. Jadi Tapi jadi biasanya kemudian jadi dia punya idealisme yang kadang-kadang saya harus kemarin ketemu dengan tokoh-tokoh seniman-seniman, aku ngomong, kamu tahu nanti kalau sudah kesulitan duit bingung. Iya memang. Ayo saya bilang itu enggak Ya bisa. konen. Iya, ayo. Ya, Iya. terus Jadi sekarang yang harus kamu kerjakan adalah gimana perputaran itu cepat. sama Itu dulu, nanti kalau itu kamu sudah berlebih-lebih nggak apa-apa. Kamu pakai lagi idealisme. Iya. ada itu loh. Jujur Bu, sebelum Ibu debat kemarin saya belum pilih Ibu, tapi karena program. Tapi karena jawaban Ibu masalah sampah saya setuju gitu loh untuk Iya. sustainable-an Ya, lingkungan. tapi yang paling penting bagi aku, kalian harus bisa survive, bisa hidup. Ini sulit, ini masa sulit. Ini kalau enggak ini perang dunia ketiga. Dan terus gimana cari uang? Tadi aku ke pasar sepi semua. Iya, iya, betul. Tutup pasar. Sepi semua. Iya, nah karena itu kamu harus bisa survive. Nantilah idealisme itu. Ada saatnya. Aku tahu, kak tahu ya. Aku arsitek, aku pengen juga. Saya bilang. Dan coba lihat, tidak ada satupun desainku yang tidak bermanfaat di Surabaya. Coba lihat. Iya. Semua bisa, mulai taman bungkul, mulai ini aku buat alun-alun Alun bawah sampai tanah. kaget. Bu, ini kok rame ada apa ya? Bu, ibu tuh sudah membuat bahagia orang. Nggak bahagia apa? Buat alun-alun. Itu setelah aku selesai semuanya. Banjir selesai, sampah selesai. Baru aku buat yang idealisme alun-alun bawa mimpiku aja. Tapi sebelumnya aku nggak pernah buat yang mimpi-mimpi gitu. Ya, nggak ada aku yang mimpi-mimpi. Coba cek. Semua untuk manfaat masyarakat. Nggak ada aku yang buat. Baru setelah, oh ya, aku bikin apa lagi ya. Terus ya aku kepingin satu mimpiku terwujudnya. Aku buatlah itu. Alun-alun bawah tanah. Alun-alun bawah tanah.